kita pernah merasa ragu untuk melakukan suatu lompatan. Dan tidak bisa bergerak di ketinggian. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Atau ragu untuk mendarat di besi bulat, atau justru yang lainnya. Karena itu, kali ini kita akan membahasnya sekarang dalam No, it won't ever stop. My hands are in the air. Oke, jumpa lagi dengan Bruce dalam tutorial. Tapi di sini bukan tutorial seperti teknik yang akan saya berikan, lebih ke tutorial bagaimana kita berteman dengan rasa takut kita dalam Breaking the Jam. Oke, sebelumnya Breaking the Jam adalah sebuah artikel di websitenya PKID yang ditulis oleh Willy sini. Bukan Willy yang ini, tapi Willy yang ini. Oke? Ya, Bang Willy dari Parkour Bandung. Dia pernah ke London mengikuti Randes Force 6 bersama teman-teman Parkour Generation, dan di situ dalam pembahasan 90 menit ke depan mereka membahas tentang Breaking the Jam. Bagaimana cara kita itu bukannya menghilangkan, tapi berteman dengan rasa takut kita. Oke? Mau terus tahu lanjutannya? Saksikan terus. Oke? Ngomongku belepotan. Mungkin teman-teman itu pernah mengalami ragu untuk melakukan atau melewati rintangan itu, dan ragu mungkin untuk melompati sesuatu yang menurut kamu nggak yakin gitu loh, padahal bisa gitu. Itu karena apa? Sebabnya adalah karena takut. Ya, takut itu sebetulnya wajar ya, karena kita sebagai manusia yang normal pasti mengalami takut juga. Bukan hanya takut, karena mengalami bimbang, mengalami nafsu, marah gitu loh, terutama takut gitu loh. Wajar, itu manusia normal. Tapi yang pasti pada dasarnya justru takut itulah yang melindungi kita gitu loh dari tindakan yang sembrono gitu loh. Kalau kita tidak punya rasa takut, otomatis kita akan melakukan apa saja yang kita inginkan. Wah, mau lompat ini, mau lompat itu, dan yang pasti cedera gitu loh. Yo, sebetulnya dalam Breaking Jam kita itu nggak harus melompati rintangan atau salto atau apapun gitu. Sebetulnya Breaking Jam itu kayak berhadapan, kita menghadapi tantangan yang ada di dalam diri kita, apapun tantangan itu, termasuk ya yang kamu inginkan lah. Jadi melewati tantangan atau rintangan yang bikin kamu ragu-ragu gitu loh, yang bikin kamu merasa takut gitu loh, kenapa harus begitu gitu loh, tahu kan? Dan saya sebentar lagi akan memberikan tips-tips yang sekiranya itu bisa melancarkan supaya ragu-ragu kita sedikit berkurang gitu loh. Oke, bekicot. Ini adalah PR saya, antara sudut itu dan sudut ini. Sebetulnya kalau saya menggunakan long step itu bisa untuk melewatinya, tapi aku pengen mengasah kemampuan, aku pengen membuat tantangan dalam diriku sambil itulah dengan melewati dengan dive roll gitu loh. Aku bisa kalau di dataran, tapi kalau langsung seperti ini aku agak ragu-ragu. Makanya dengan mengikuti langkah-langkah di artikel itu, mungkin sedikit banyak itu bisa membantu saya untuk melewati dengan rintangan ini dengan selamat dan aman gitu loh. Oke.
Cara yang pertama adalah datangi tempat tersebut. Karena dengan mendatangi tempat yang membuat kita takut secara terus-menerus, secara tidak sadar kita melatih diri kita untuk bisa menghadapi rasa takut dan sedikit demi sedikit mengenal tempat tersebut. Sampai tiba pada saatnya kita datang ke tempat tersebut dan bilang, "Ya, inilah saatnya saya melakukannya." Dan yang kedua adalah berlatih di tempat yang aman. Cari tempat yang kira-kira menurut teman-teman mempunyai karakter yang sama dengan tempat yang menjadi tantangan, tapi dengan situasi yang lebih aman pastinya. Lakukan sebanyak mungkin repetisi sampai pada akhirnya kita merasa nyaman dan percaya diri bahwa saya bisa melakukan lompatan yang sama di tempat yang jadi tantangan tersebut. Dan jangan lupa terus lakukan berulang-ulang, dan yang pasti lakukan dengan aman. Yang ketiga, punya partner berlatih. Mempunyai teman yang tahu betul kemampuan kita itu amat sangat membantu. Kadang dorongan teman yang tahu betul banyaknya kita latihan bisa memberikan kepercayaan diri ekstra dan juga rasa aman dan nyaman. Partner berlatih yang baik akan mampu memberikan penilaian yang baik ketika kita siap atau tidak dalam melakukan suatu lompatan. Ya, walaupun pada akhirnya semua keputusan ada di tangan kita. Yang keempat, sometimes you have to let it go. Ini merupakan saran terbaik saya. Kadang ketika kita siap melakukan semua persiapan dan masih merasa takut, yang harus kita lakukan adalah melepaskan semua rasa takut tersebut dan lompat. Tapi tentunya dengan kesiapan yang matang sih. Karena ketika kita datang ke tempat tantangan dan tidak berhasil melakukan tantangan tersebut, kamu jangan merasa gagal. Karena kadang inti dari the breaking jump atau latihan apapun bukan sekedar berhasil atau tidak, tapi seberapa besar kita melakukan usaha untuk bisa berteman dengan rasa takut kita. Ya, at least we tried our best. There's always another time. Ada 2 hari men, gak bisa tidur men, gara-gara pengen ngelewatin obstacle itu. Jadi yang pasti it's time to do. Karena gitu, aku yakin dengan kemampuanku. Jadi aku akan mencoba untuk menghilangkan ragu-ragu itu. Dan ya, saatnya untuk mencoba. Turun kung kung, my heart is beating like a jungle drum. 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 My heart is beating like a jungle. Rock-a-tonk, rock-a-tonk. Intinya teman-teman, parkour itu tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah gitu loh. Tidak bisa dilakukan dengan ragu-ragu, dan yang pasti harus 100% bisa gitu loh. Gak ada yang namanya ragu-ragu. Dan yang pasti kalau mencoba, hati-hati lah nyoba. Oke? Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah.